Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Wa hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya, hingga malam hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang ada untuk bermajlis, ya, majelis ilmu. Yang insyaallah dengan majelis ilmu itu bisa memudahkan kita dan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Rasulullah SAW mensifati majelis ilmu itu merupakan salah satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita tentang tafsir Al-Qur'an, insyaallah di malam hari ini kita masuk ke tafsir surat-surat pendek terlebih dahulu, karena itu yang kita utamakan, yang sering kita baca di dalam salat kita, untuk bisa semakin memberikan kekhusyuan di dalam salat kita, yang salat itu merupakan tiang daripada agama, bahkan salat itu merupakan pembeda antara seorang muslim dan seorang yang non muslim. Maka hendaknya kita pun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalani kehidupan di dunia ini, yang kita pasti itu mendapatkan ujian, cobaan di dalam kehidupan, kita pun meminta pertolongan dengan sholat dan sabar. Bagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah, bagaimana kita bisa minta pertolongan dengan sabar dan sholat kalau kita sholatnya itu tidak khusyuk? Dan makna daripada khusyuk itu, ya, sebagaimana firman Ta'ala, sesungguhnya salat itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya salat itu adalah perkara yang besar, perkara yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita bisa khusyuk dalam salat, maka salat itu akan terasa ringan dan kita bisa meminta pertolongan kepada Allah di dalam salat tersebut. Nah, sifat orang-orang khusyuk itu yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ilal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, sifat daripada orang yang khusyuk adalah mereka yang yadhunnuna, mereka meyakini. Ya, dzon di sini maknanya adalah ghalabatul dzon, artinya meyakini bahwasanya mereka itu pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, pasti akan berjumpa dengan Rabb-nya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sungguh mereka itu pasti akan kembali kepada Allah. Nah, jadi kalau kita sering dengar kata istilah khusyuk dalam sholat, itu biasanya apa yang dalam pikiran kita yang kita tahu tentang khusyuk? Biasanya apa, Pak? Khusyuk dalam sholat itu apa? Konsentrasi gitu ya, fokus gitu ya. Pikirannya khusus hanya pada sholat saja. Lebih dari itu. Jadi khusyuk dalam sholat itu lebih dari itu. Di samping kita konsentrasi, fokus dalam sholat kita, kita juga punya keyakinan dalam hati kita ketika sholat itu tuh kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat itu merupakan amal perbuatan, kegiatan ibadah yang akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.
ibaratnya orang bekerja, Pak ya. Orang bekerja itu juga dituntut khusyuk. Kalau tadi definisi khusyuk itu misalkan konsentrasi fokus dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau orang bekerja itu ada pengawasnya misalkan ya. Pekerja bangunan ada pengawasnya, ada yang ngawasi. Itu pasti dia kerjanya dengan sebaik-baiknya. Melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Nah, apalagi zaman sekarang ada CCTV gitu. Nah, lebih merasa terawasi, kerjanya tidak bisa sembarangan. Nah, itu sejak dulu, sebelum ada CCTV, sebelum ada teknologi, kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu sudah diajari apa? Sudah diajari kerja profesional. Ya, sudah diajari beramal ibadah dengan cara yang khusyuk. Karena apa? Karena dia merasa pasti akan berjumpa kepada Allah. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ketika beramal ibadah itu pasti akan berusaha sebaik-baiknya. Nah, demikian pula dalam sholat. Ya. Maka dari itu ini pentingnya juga kita mempelajari tentang tafsir agar kita bisa sebaik-baiknya di dalam menjalankan ibadah sholat dengan memahami apa yang kita baca dari Al-Quran. Dan kita pilih dari tafsir juz amma, namun kita mundur ya dari paling belakang dulu, karena yang pendek-pendek itu yang belakang. Sehingga kita ambil dari surah An-Nas terlebih dahulu. Surah An-Nas itu artinya An-Nas itu artinya manusia. Ya. An-Nas itu manusia atau orang banyak. Jadi bentuk jamak dia. An-Nas itu bentuk jamak. Kalau bentuk mufradnya, kata tunggalnya itu insan. Ya, al-insan. Nah, di dalam Al-Quran juga ada surah Al-Insan, ada juga surah An-Nas. Nah, kemudian surah An-Nas di sini dikatakan oleh penulis kitab tafsir ini yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, tafsir suratin Nas wa hiya madaniyatun. Dan ini adalah madaniyah. Nah, ini apa yang dibawakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Namun ada yang unik dengan surah An-Nas ini. Dijelaskan dalam beberapa hadis, surah An-Nas ini turun bersamaan dengan surah sebelumnya. Ya, sebelum surah An-Nas apa? Surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Nah, dan dua surat ini disebut dengan surah Muawwidzatain. Ya, Muawwidzatain. Artinya apa? Dua surat yang berisi tentang meminta perlindungan, tentang ta'awud. Ya, karena dalam surah Al-Falaq kan diawali Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu. Nah, sama dalam surah An-Nas juga Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini dua surah ini diturunkan sebagian apa? Dalam beberapa hadis itu secara bersamaan. Namun uniknya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang surah ini apakah madaniyah atau makiyah. Karena ini fotokopiannya hanya surah An-Nas ya, yang surah Al-Falaq belum kopi. Ya, yang di surah Al-Falaq di sini ya, oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala itu disebutkan wahya makiyah. Nah, surah Al-Falaqnya kok makiyah, sedangkan surah An-Nas madaniyah. Ya. Maka di sini ada perbedaan para ulama. Ya mungkin beliau ini Syekh Sa'di mengambil jalur tengah. Kalau Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yang dikenal juga dengan tafsirnya, itu beliau memilih bahwasanya surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini surah madaniyah. Surah madaniyah itu Imam Ibnu Katsir yang terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Tafsirnya panjang. Nah, sedangkan Imam As-Suyuti, ya, Jalaluddin As-Suyuti itu memilih bahwasanya surah ini adalah surah Makiyah. Ya, surah Makiyah. Kalau Imam As-Suyuti terkenal dengan tafsir apa? Jalalain. Ya. Nah, ini dua-duanya terkenal semua. Ya, Masya Allah. Nah, dari sini menunjukkan apa? Ya, itulah indahnya ilmu. Nah, indahnya kita belajar. Nah, semakin kita belajar, itu hendaknya kita semakin dewasa. Maksudnya dewasa bagaimana? Dalam menyikapi perbedaan. Ternyata dari kalangan ulama pun terjadi perbedaan. Ya, namun perhatikan,
perbedaannya ketika masih dalam ranah perbedaan yang ditoleransi, artinya di situ sama-sama punya dalil, sama-sama punya salaf. Ya, salaf itu siapa? Pendahulu kita dari kalangan para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, itu penting itu. Nah, ketika perbedaan pendapatnya itu sudah sejak para salaf, maka itu perbedaan yang ditoleransi. Perbedaan yang ditoleransi. Dan kita pun juga bisa melihat substansi isi daripada perbedaannya itu. Apakah perbedaan itu tuh mempengaruhi amaliyah kita atau tidak? Seperti perbedaan di sini misalkan eh, surah ini antara Makkiyah atau Madaniyah, maka itu tidak ada pengaruh dari itu. Nah, yang penting kita sama-sama yakin ini adalah surah dari surah Al-Qur'an dan kita sama-sama mengamalkannya. Maka disebutkan kenapa Imam Asy'uti rahimahullah taala itu menjelaskan bahwasanya ini adalah surah Makkiyah. Beliau membawakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang artinya berikut adalah surah Al-Qur'an yang pertama-tama turun di Mekah dan yang pertama-tama turun di Madinah. Jadi turunnya di Mekah juga turun, di Madinah juga turun. Surah-surah ini disebut secara berurutan. Jika bagian awal suatu surah turun di Mekah, ia ditetapkan turun di Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan ke surah itu apa yang digendakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun bagian dari Al-Qur'an yang pertama-tama diturunkan adalah secara berurutan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq, kemudian Nun wal qalam, kemudian a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Nah, ini hadis diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dari Ikrimah dan juga Al-Hasan Al-Basri dalam Dalail An-Nubuwah. Nah, ini bagi ulama yang mengatakan ini adalah surah Makkiyah, dalilnya ini. Jadi turun di awal-awal dulu. Ya, awal-awal kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri-cirinya kenapa ini Makkiyah? Sebagaimana kemarin kita sebutkan, ayatnya pendek-pendek. Ya, ayatnya pendek-pendek. Itu diantara ciri surah Makkiyah. Nah, adapun para ulama yang menyebutkannya adalah surah Madaniyah di antara Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau membawakan riwayat dari Imam Muslim rahimahullah taala dari Uqbah bin Amir dalam hadis Sahih Muslim. Uqbah bin Amir itu bercerita bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW telah pernah bersabda, tidaklah engkau mengetahui sejumlah ayat yang diturunkan pada malam ini dan belum pernah diketahui sebelumnya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dua surat ini diturunkan secara bersama-sama. Nah, di sini diriwayatkan Imam Ahmad dari Zaid bin Arqam dalam Musnad. Kemudian Zaid bin Arqam itu bercerita tentang asbabun nuzul dari dua surat ini. Asbabun nuzul itu artinya sebab turunnya surat ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dengan beberapa metode. Ada yang satu surat langsung turun secara sempurna. Ada yang satu surat misalkan 5 ayat, itu beberapa ayat di Mekah, beberapa ayat di Madinah. Nah, jadi di beberapa tempat terputus-putus. Nah, kemudian di akhir-akhir daripada kenabian Rasulullah, maka diurutkan dan dilengkapi. Misalkan surah Al-Fatihah 7 ayat, kemudian surah Al-Falaq ini misalkan nanti 6 ayat, surah An-Nas atau kebalik ya, surat Al-Falaq itu 5 ayat, sedangkan surah An-Nas 6 ayat. Jadi surah Al-Falaq dan An-Nas itu totalnya 11 ayat. Nah, ini nanti berkaitan dengan asbabun nuzulnya. Nah, di sini Zaid bin Arqam bercerita, Nabi SAW itu telah disihir oleh seseorang Yahudi. Seorang Yahudi hingga beliau pun sakit karena sihirnya tersebut. Kemudian Jibril alaihissalam turun kepadanya dengan membawa al-mu'awwidzatain. Nah,
Nah, ini dua surat ini, Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Seraya berkata sambil menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Yahudi yang telah menyihirmu. Dan sihirnya itu ditanam di suatu sumur. Nah, sumurnya si fulan. Ini tidak disebut namanya dalam riwayat ini, ininya di sebuah sumur, sumurnya milik si fulan. Nah, kemudian Zaid berkata, lalu Nabi SAW mengutus Ali untuk mengambil sihirnya. Jadi sihir itu tuh biasanya ada buhul ya istilahnya, itu wasilahnya ya, buhul. Buhul tuh kalau kita tuh istilahnya santet, itu ada sajennya itu loh Pak. Dalam saran. Sarana, ya ada sarananya. Ya, wasilahnya tadi sarananya. Nah, itu namanya itu buhul. Ya, buhul istilahnya itu sesuatu yang diikat untuk nyihir. Ya, untuk santet kalau gitu. Nah, itu yang ditanam oleh orang Yahudi di dalam sumur, jadi disembunyikan itu. Kemudian Nabi mengutus Ali untuk mengambilnya dan memerintahkan kepadanya untuk melepaskan ikatan-ikatan sihir itu sambil membaca surah daripada dua ini tadi, surah Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian Ali membaca sambil melepaskan ikatan sihir tersebut satu persatu hingga Nabi bangkit seakan baru terlepas dari ikatan tali. Nah, ikatannya itu jumlahnya ada 11. Jadi ikatan dalam buhulnya itu, santetnya itu ada 11 ikatan. Sehingga setiap kali membaca satu ayat Qul a'udzu birabbil falaq itu lepas satu ikatan. Nah, hingga ini tadi 5 tambah 6 totalnya 11. Lepas sampai minal jinnati wan nas, surah An-Nas terakhir, maka Nabi SAW pun sembuh. Ya, seolah-olah terbebas dari ikatan tadi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas atau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam An-Nasikh wal Mansukh. Nah, ini asbabun nuzulnya. Jadi ala kulli hal para ulama ada terjadi beda pendapat apakah ini makiyah atau madaniyah. Yang penting kita sama-sama mengamalkannya dan kita paham kenapa ayat ini turun dan kita bisa mengambil pelajaran. Artinya ini bisa kita gunakan untuk menghilangkan sihir atau santet. Misalkan kita ada keluarga waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, ada yang terkena sihir. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Jadi sebetulnya kalau kita pernah dengar istilah ruqyah, kita tuh tidak perlu minta tolong orang, tidak perlu minta tolong orang lain. Bahkan justru kalau kita minta tolong diruqyah oleh orang lain, itu ada hadis dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang ada 70.000 umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi bisa langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, pada umumnya yang kita ketahui namanya hambanya Allah Subhanahu wa taala itu masuk surga pasti dengan hisab terlebih dahulu. Dihisab dulu. Jadi ada beberapa cara. Nah, hambanya Allah Subhanahu wa taala itu memasuki surganya. Umumnya kebanyakannya itu pakai hisab terlebih dahulu. Ini dihisab amalannya. Lebih banyak kebaikan atau lebih banyak keburukan. Ketika lebih banyak kebaikan, maka Allah masukkan ke dalam surganya apabila tidak ada dosa yang atau dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tetap ada hisab. Cuman hisab itu berat, Pak. Hisab itu kita berdiri lama di padang mahsyar itu di bawah terik matahari yang jarak matahari di waktu itu hanya 1 mil. 1 mil para ulama menafsirkan itu mil itu ada dua macam makna. Ada mil yang artinya jarak, berarti sekitar 1,5 kilometer ya 1 mil. Atau mil yang bermakna mil itu alat celak. Celak mata itu yang kurang lebih segini gagangnya itu. Nah, itu 1 mil itu. Nah, itu sangat panas sekali. Orang hisab menunggu dihitung-hitung amalannya di bawah terik matahari yang sangat panas. Nah, itu kan tetap sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang nggak enak. Pengennya kan tanpa hisab langsung masuk surga. Nah, itu umumnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang
dihisab terlebih dahulu, kemudian dosanya diampuni, karena tidak ada yang tanpa dosa. Semua hamba Allah itu pasti punya dosa yang maksum, hanya para nabi dan rasul. Nah, semua hamba Allah pasti akan dihisab, kemudian kalau dosanya diampuni, berarti dia setelah hisab langsung masuk surga. Ada cara yang lain, sudah dihisab, tapi dia masih mukmin kan, punya keimanan meskipun sebesar darah dalam hatinya, dia jaminan surga betul, namun mungkin ada dosa yang masih nyantol di dia yang tidak Allah ampuni. Nah, ini hati-hati. Biasanya dosa seperti itu diantaranya satu, dosa syirik asghar, syirik kecil. Nah, syirik kecil itu tidak akan Allah ampuni, tapi dia masih bisa masuk surga. Beda kalau syirik akbar. Kalau syirik akbar itu tidak mungkin bisa masuk surga, pasti neraka. Karena kafir kalau syirik akbar, musyrik. Tapi kalau syirik asghar itu masih bisa Allah ampuni. Kemudian dosa yang bahaya yang lain itu adalah dosa kepada sesama. Kedoliman kita kepada sesama manusia. Itu Allah nggak akan ampuni kecuali sesama kita itu sudah saling memaafkan. Nah, ini hati-hati. Jadi kita jaga hubungan kita dengan sesama makhluk. Ya. Nggak perlu kita menunda-nunda Idul Fitri untuk apa? Maaf-maafan. Ya, kalau kita ingat kita pernah punya salah, segera kita minta maaf. Atau kalau kita ingat saudara kita punya kesalahan sama kita, ya, sebagai bentuk kebaikan kita maafkan. Untuk kebaikan dia. Nah, memaafkan itu kita dapat pahala gitu. Dapat pahala. Nah, ini yang penting. Jadi setelah dihisab, nah, kalau dia ada dosa yang tidak dimaafkan, tidak diampuni, maka masuk neraka dulu. Untuk apa? Keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Karena keadilannya Allah. Nah, kemudian itu macam manusia yang kedua, macam hamba Allah yang kedua. Nah, macam hamba Allah yang ketiga ini yang paling nikmat. Masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Nah, diantaranya itu ada 70.000 yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas tersebut. Nah, apa sifat mereka? Di antara sifat daripada 70.000 itu adalah humul ladina la yastarkun. Mereka itu tidak minta ruqyah. La yastarkun. Tidak meminta ruqyah. Istirqa. Istirqa itu minta ruqyah. Beda dengan orang yang meruqyah. Kalau meruqyah mandiri, ya, artinya meruqyah mandiri itu gimana? Kita sendiri yang baca. Jadi kalau kita sakit, langsung aja kita bacakan diantaranya surah Al-Fatihah. Itu paling manjur itu Pak. Surah Al-Fatihah itu untuk apa saja silakan, itu para ulama menjelaskan luar biasa dahsyatnya surat Al-Fatihah. Nah, untuk hajat apa saja kita bisa bacakan Al-Fatihah. Nah, kemudian kalau untuk masalah sihir, kesurupan, hal-hal yang berbau dengan apa jin, gaib yang ini, tambah ini al-muawwidatain. Ya, karena ini tadi asbabun nuzulnya Rasulullah SAW pun pernah kena sihir. Ya, pernah kena sihir oleh orang Yahudi, kemudian beliau ya, disampaikan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk membaca dua surat ini. Nah, ini untuk meruqyah. Diri kita sendiri baca sendiri. Jadi kalau kita sakit, kita bacakan ini. Sakit apapun bisa insya Allah. Yang penting apa? Kita yakin, kita tahu maknanya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala saja terhadap segala macam bentuk keburukan. Kemudian, jemaah rahimakumullah, ada hal yang menarik juga yang bisa kita ambil pelajaran tentang Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang paling utama. Beliau yang paling sempurna, maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala saja bisa terkena sihir. Nah, itu loh. Artinya apa? Kita bukan siapa-siapa. Kita itu bukan nabi, bukan rasul, orang biasa. Maka lebih-lebih kita itu bisa terkena sihir. Meskipun apa? Dalam syariat kita itu sudah apa? Sudah diajarkan untuk banyak zikir. Seperti zikir pagi, petang. Nah, zikir pagi petang. Kemudian kita juga baca muawwidzatain ini. Terus membaca Al-Fatihah, baca juga apa? Ayat kursi. Itu kan doa-doa untuk ruqyah, doa-doa untuk membentengi diri dari berbagai macam keburukan yang bisa menimpa kita. Namun artinya apa? Ketika kok masih bisa tertimpa musibah, itu agar diri kita tidak sombong. Agar diri kita itu
tidak percaya diri atau terlalu percaya diri bahwasanya ketika saya sudah beramal pasti akan selamat. Tidak demikian. Artinya kita tetap harus tawakal, berserah diri, menyandarkan seluruh hasil daripada urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hanya diwajibkan atau diperintahkan untuk apa? Berusaha. Kita tuh diperintahkan untuk berusaha, untuk berdoa, berzikir, membentengi diri macam-macam itu. Itu adalah bentuk usaha. Adapun hasil maka tetap kita tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam segala perkara. Demikian pula dalam masalah apa? Rezeki, ya, dalam masalah apa? Harta, uang. Kita kan diperintahkan apa? Untuk berusaha. Adapun masalah hasil rezeki kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita tidak sombong. Ya, mentang-mentang sudah berilmu, mentang-mentang sudah apa, hafal Quran misalkan, terus kemudian dia merasa nggak mungkin saya bisa celaka. Ada. Jangan sombong. Nah, intinya apa? Biar kita tuh tidak sombong, benar-benar tawadhu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tentang mukadimah dari asbabun nuzul dari surah An-Nas. Kemudian kita masuk di dalam tafsirnya. Kita baca dulu surahnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu sudah berlalu dalam surah Fatihah, sudah kita jelaskan juga. Ini adalah ayat yang Allah turunkan secara tersendiri. Yang fungsinya adalah membuka dalam setiap surah. Kemudian ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, artinya apa? Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya ketika kita ingin melakukan suatu amal ibadah atau kegiatan. Jadi takdirnya atau perkiraan maknanya adalah Bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya mau membaca, saya ingin membaca. Kemudian ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Sudah pada tahu artinya Pak surah An-Nas? Apa artinya Pak? Qul, katakanlah. Nah, a'udzu, aku berlindung. Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung birabbin nas, kepada Rabb-nya manusia. Aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Malikin nas, kepada rajanya manusia. Jadi kemarin juga sudah disinggung, bacanya maliknya itu pendek. Ma-nya itu mimnya pendek, malikin nas. Jadi jangan dipanjangkan, jangan malikin nas juga. Tapi malikin nas. Kemudian ilahin nas, ilahnya manusia. Nah, sekali lagi kita ulangi, kalau dalam bahasa Indonesia, Rob dengan ilah itu terjemahnya sama, yaitu Tuhan. Tapi dalam bahasa Arab itu berbeda. Kalau Rob itu artinya yang maha mencipta, menguasai lagi mengatur. Jadi Rob itu mencipta, menguasai dan mengatur. Itu makna daripada Rob. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya manusia, berarti yang menciptakan manusia, yang menguasai manusia, yang mengatur manusia. Kemudian diulangi di ayat kedua, Malikin nas, rajanya manusia. Nah, rajanya manusia itu termasuk daripada pengaturan, ya, kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, sedangkan di ayat yang ketiga, ilahin nas, ilahnya manusia. Artinya ilah itu adalah sesembahan, Tuhan yang disembah. Nah, ini yang kadang itu jadi pertanyaan dan mungkin bisa mencerahkan kita kalau kita itu ada diskusi atau ada apa perbincangan tentang misalkan kalimat apa Pancasila misalkan itu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu kan kalimatnya kan pakai Tuhan.
Nah, kita tuh sama-sama meyakini ketuhanan yang Maha Esa, tapi kalau kita eh, melihat orang-orang non-muslim misalkan mengucapkan ketuhanan yang Maha Esa, mereka jadi muslim bukan Pak? Jadi muslim bukan? Buatan. Nggak jadi muslim. Ya. Kenapa? Karena itu tadi terjemahan Tuhan ke bahasa Arab itu berbeda. Nah, yang diakui sama Tuhan yang Maha Esa itu apa? Dari sisi rububiyahnya. Jadi orang-orang non-muslim itu mereka mengakui itu. Meyakini bahasanya satu-satunya Rob yang mencipta, menguasai, mengatur itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah mereka beribadah? Nah, itu loh. Menjadikan sesembahan itu hanya Allah saja. Nah, itu yang jadi perbedaan. Maka dari itu, kalau orang ingin masuk Islam, itu mengucapkannya syahadat. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah itu pakainya kan kata ilah, bukan asyhadu apa? Alla rabb. Nah, la robba illallah enggak gitu, tapi la ilaha pakainya ilah. Karena ilah itu hanya yang disembah, sesembahan. Ya, ilahin nas, jadi sesembahannya manusia. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khonnasi. Min syarr dari keburukan. Was-was. Nah, was-was di sini kalau kata Syekh Utsaimin dalam tafsirnya itu yang belajar bahasa Arab, al-waswas itu dia masdar bimana isim fa'il. Jadi kata dasar tapi mananya isim fa'il. Isim fa'il itu pelaku, orang yang melakukan. Jadi waswas itu artinya bukan hanya was-was. Was-was itu dalam bahasanya apa? Bisikan. Tapi waswas di sini adalah muwaswisun. Sesuatu yang membisik-bisiki. Jadi kita berlindung kepada Allah dari keburukan sesuatu yang membisik-bisiki. Nah, tafsirnya apa nanti? Siapa yang membisik-bisiki? Setan. Nah, yang bisik-bisiki itu setan, memberikan was-was, bisikan-bisikan. Al-khonnasi. Al-khonnas itu artinya bersembunyi tapi mengintai. Dia tidak nampak, ngumpet-ngumpetan, tapi selalu mengintai. Kenapa dikatakan khonnas mengintai? Nah, karena ini ringkasnya dulu, nanti kita baca. Dikatakan bersembunyi mengintai karena ketika seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala itu lalai dari zikrullah, ini pengingat buat kita jangan sampai lalai daripada zikir. Kalau seorang itu lalai dari zikrullah, maka setan itu akan nampak, akan mendatangi kita untuk bisiki. Tapi kalau kita berzikir, senantiasa mengingat Allah, zikir pagi petang, banyak doa, itu setan akan mundur, ngumpet. Nah, itu makna khonas itu seperti itu. Jadi dia ngumpet. Nah, termasuk apa? Termasuk ketika adzan. Nah, ketika adzan itu setan tuh lari mereka, ngumpet, nggak mau dengar adzan. Nah, maka dari itu ini juga termasuk cara ngeruqyah. Jadi kalau ada keluarga kita mau tiba-tiba kesurupan, adzani aja Pak. Bacakan surah Al-Fatihah, bacakan ini Allah Muawwidzatain, bacakan ayat kursi, terus kemudian adzan ke telinganya. Itu biar setannya itu kabur. Nah, itu diantara bentuk-bentuk ruqyah berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi tadi ya ruqyahnya itu jangan minta ke orang. Biar apa? Biar kita punya kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, termasuk 70.000 tadi. Jadi ruqyah itu disyariatkan. Jadi beberapa hal saya ulangi lagi tentang ruqyah. Ruqyah itu perkara yang disyariatkan. Cuman bagaimana caranya mandiri kita sendiri atau kita inisiatif membantu saudara kita. Kita nolong saudara kita, keluarga kita, teman kita yang sakit, langsung kita ruqyah. Ya. Agar apa? Agar dia itu tidak sampai minta. Dan kita pun kalau kita sakit, kalau saudara kita paham, itu langsung meruqyah kita tanpa kita minta gitu loh. Jadi enaknya kalau kita punya teman-teman soleh, teman-teman yang baik, teman-teman ngaji berilmu, itu enaknya gitu Pak. Kalau kita sakit itu kita nggak usah minta. Nah, mereka datangi kita, jenguk kita itu didoakan, diruqyah, gitu. Tanpa kita minta. Jadi nggak usah minta. Itu penyakitnya orang awam, orang yang jahil, nggak tahu ilmu itu biasanya gitu. Langsung datang ustadz minta tolong anak saya diruqyah,
minta tolong keluarga saya diruqyah, itu minta diruqyah atau minta dirinya sendiri ya. Kalau mintakan orang lain masih tidak ada masalah. Jadi kalau kita memintakan untuk anak kita, untuk saudara kita masih boleh. Tapi kalau minta untuk dirinya sendiri, lah itu yang makruh hukumnya. Jadi hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena nanti akan kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, ini tadi keutamaan apa? Meruqyah mandiri. Misyaril waswasil khannas, dari keburukan setan yang membisik-bisiki, yang sembunyi-sembunyi, ngumpet dia, mengintai. Kalau dalam terjemahan apa Pak biasanya terjemahannya? Was-was yang tersembunyi itu ya. Kemudian alladzi yuwaswisu. Nah, yang dia itu membisik-bisiki, memberikan was-was fi sudurin nas, ke dalam dada-dadanya manusia. Itu ke dalam hatinya manusia. Ya namanya was-was itu ya dibisikkan ke dalam hati manusia. Jadi apa pikirannya? Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Nah, dari kalimat terakhir ini minal jinnati wan nas artinya apa? Setan itu sifat, bukan jenis. Artinya apa? Setan itu ada yang dari jin, ada dari jenis jin, ada yang dari jenis manusia. Karena Allah Ta'ala sudah menciptakan dua makhluk kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah dalam menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada Allah. Jadi setan itu sifat. Artinya sifat itu apa? Sifat jahat, sifat buruk. Bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Makanya ada orang bilang misalkan saking jahatnya, wah, kok kelakuannya kok setan. Nah, karena apa? Karena saking buruknya itu. Itu karena sifatnya dia sangat buruk sekali, maka dikatakan sifatnya kok kayak setan. Nah, itu terjemah secara ringkas, tafsir ringkasnya tentang surah An-Nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia. Berlindung dari kejahatan was-was yang tersembunyi yang setan itu membisik-bisiki ke dalam dada-dadanya manusia. Setan itu dari kalangan jin dan manusia. Kemudian kita baca perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa hadha suratu, jadi setelah itu beliau menukil ayatnya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wa hadhihi suratu mustamilatun, dan surat ini mustamilah, mencakup alal isti'adzati, mencakup atas meminta perlindungan, isti'adzah, minta perlindungan. Birabbin nas, kepada Rabbnya manusia. Wa malikihim, dan penguasanya manusia, raja dirajanya manusia. Wa ilahihim, dan sesembahannya manusia. Jadi ada keunikan dan perbedaan antara surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Kalau surah An-Nas itu berlindungnya kepada tiga perkara atau tiga sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rububiyahnya Allah, kemudian mulkiyahnya Allah, dan keilahiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi minta perlindungannya itu dari satu perkara. Dari satu perkara itu apa? Dari was-was. Sedangkan nanti yang Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, berlindungnya dengan satu, tapi berlindung dari min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Perlindungan dari empat perkara. Ini ada perbedaan antara Al-Falaq dan Nas seperti itu. Nah, adapun ini yang masih kita baca adalah surah An-Nas. Surah ini mencakup meminta perlindungan kepada Rabbnya manusia, penguasanya manusia, dan sesembahannya manusia. Berlindung dari apa? Minasyaiton, berlindung dari syaitan. Alladzi,
Yang huwa setan itu adalah aslu syurur, ya, dasar daripada segala macam keburukan. Kulihat seluruh keburukan. Wa madatuha dan sumber materi. Mada itu sumber materi. Jadi sumber atau dasar daripada keburukan itu semuanya datang dari setan. Baik setan manusia ataupun setan jin, ini itu sumber keburukan itu dari setan. Alladzi min fitnati, yang dari fitnahnya setan itu, wasyarihi dan keburukannya setan itu, berupa apa? Annahu yuwaswisu fi sudurin nas. Dia setan itu akan membisik-bisiki pada dada-dada manusia, memberikan was-was kepada hatinya manusia. Gimana bentuknya? Fayuh sinulahum asyarra. Setan itu akan menampakkan syar, keburukan itu seolah-olah suatu yang hasan, suatu yang baik. Jadi yuhsinulahum asyarra artinya itu membagus-baguskan sesuatu yang buruk, memutarbalikkan fakta itu. Aslinya itu buruk, tapi ketoknya apik. Nah, ini banyak contohnya, maksiat itu hampir semua kayak gitu. Maksiat itu semuanya itu buruk, tapi bagi manusia apa? Enak oh, kan itu, kan gitu. Kayaknya bagus ya, kayaknya indah itu. Pasti gitu. Lah itu setan itu pasti akan bisiki manusia kayak gitu. Ya. Akan mempercantik, memperindah keburukan. Wa yurihim iyahu fi suratin hasanah. Nah ini. Dan setan itu akan menampakkan kepada manusia dalam bentuk yang bagus, ya, dalam bentuk yang indah, di suratin hasanah. Sehingga apa? Wayun situ iradatahum li fi'li. Sehingga membuat manusia itu bersemangat untuk melakukannya. Ya, melakukan keburukan. Ya, berbagai macam bentuk keburukan, berbagai macam bentuk maksiat, dosa itu pasti setan akan ngiming-ngimingi. Ya, karena apa? Memperindah, mempercantiknya. Dan itu benar terjadi. Misalkan contohnya yang jelas haram, misalkan khomer gitu, nah, dikasih nama macam-macam, namanya bagus-bagus, indah-indah, atau apa hal-hal yang haram seperti riba, misalkan itu dikasih nama bunga, kan kayaknya namanya indah, bunga, Allah. Kemudian apa wanita-wanita yang menjual dirinya disebut dengan kupu-kupu malam, nah, itu suatu bentuk apa itu? Termasuk was-was setan itu. Wah namanya kok kita bagus teman, namanya cantik teman. Padahal itu apa? Maksiat kan itu. Itu dosa tapi dipercantik ya. Termasuk bentuk apa? Was-was dari setan, dari baik dari manusia maupun dari jin. Ya ini sedikit itu apa kebalikannya. Wa yuqabbihu lahum al khaira. Dan setan itu akan menjelek-jelekkan kebaikan. Nah, suatu kebaikan itu akan dinampakkan jelek. Sehingga apa? Wa yuthbituhum anhu, akan melarikan manusia dari kebaikan. Wa yurihim iyahu suratin ghairi suratihi, dan akan menampakkan kepada manusia gambaran yang bukan gambaran sebenarnya. Misalkan sholat, sholat itu kan suatu hal yang baik, suatu kebaikan, suatu keutamaan yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Tapi setan itu akan menampakkan di hadapan manusia, sholat ke abot, berat itu. Nah, kok ngantuk sholat subuh mending turu sik wae lah. Siang hari masih kerja capek, nanti aja selesaikan dulu kerjaannya. Nanti sholat asar dulu itu, wah waya istirahat. Maghrib waya leren, ya, terus leren terus ya. Akhirnya enggak sholat, itu bisikan setan kayak gitu. Nah, demikian pula dengan apa? Sedekah misalkan. Ya, sedekah itu kebaikan. Nah, tapi setan ngasih waswas apa? Kalau kamu sedekah miskin loh kamu. Nah, harta kamu akan berkurang. Nah, itu bisikan setan kayak gitu. Makanya dari itu nasihat para ulama, kalau kita sudah ada niat untuk amal baik, segera. Atau sudah ada niatan untuk sedekah, segera sedekah. Keburu apa Pak? Keburu uangnya habis kan itu. Sudah ada niatan korban, oh, ini ada uang nih, segera belikan binatang korban. Ya, selak ono butuh liya kan. Ya, jadi intinya itu jangan sampai ada was-was dari setan yang apa menghalang-halangi kita dari amal kebaikan. Ya, insya Allah sampai sini dulu ya, dan masuk waktu Isya, semoga bermanfaat.
Nah, kita subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.